Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Saputra, mahasiswa Asidikiyah Ekonomi Syariah semester 6 reguler B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Setelah melakukan penelitian atau wawancara pada BMT Asafiyah dengan rekan saya, kami mengajukan 10 pertanyaan sesuai dengan tugas dari mata kuliah tersebut, yaitu tentang manajemen risiko operasional BMT Asafiyah. Di sini kami, karena satu kelompok terdiri dari 2 orang, jadi 5 pertanyaan akan saya coba presentasikan dan 5 pertanyaan yang lainnya dipresentasikan oleh rekan kelompok saya, yaitu saudara Saliman. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan yang kami ajukan, diantaranya yaitu metode dalam penghimpunan dana BMT itu tersebut, dan yang kemudian pelayanan operasional, mengenai operasional dalam BMT Asafiyah tersebut, yang selanjutnya tentang pemindahan dana BMT tersebut, dan yang kemudian untuk mengurangi resiko operasional yang terjadi pada BMT tersebut, apa tindakan manajerial BMT tersebut. Dan yang terakhir adalah apakah selama ini pernah ada faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BMT tersebut. Baiklah, untuk yang pertama, adapun metode penghimpunan dana pada BMT Asafiyah itu secara operasionalnya yaitu untuk mengurangi resiko, tingkat resiko kelalaian atau kesalahan operasional BMT Asafiyah di sini itu menggunakan sistem tabungan seperti pada umumnya, yaitu pencatatan buku tabungan, sehingga tidak untuk mengurangi resiko kelalaian atau lupa tabungan pada nasabah tersebut. Dan yang kemudian itu untuk memenuhi operasional BMT Asafiyah tersebut itu mengutamakan dan mengandalkan pelayanan pada nasabah itu secara ekstra. Itu dibuka pada jam kerja hari Senin sampai hari Jumat seperti bank pada umumnya, dan di sana karena basicnya itu syariah, di sini sangat mengutamakan pelayanan yang sangat sopan, sehingga untuk memperlancar operasional BMT tersebut. Dan yang kemudian pemindahan dana pada BMT Asafiyah ini itu masih belum mempunyai sistem tersendiri, sehingga untuk pemindahan dana atau misalkan jasa transfer yang lainnya itu masih bekerja sama dengan bank konvensional. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mengurangi resiko operasional, apa sih yang dilakukan BMT tersebut. BMT Asafiyah ini setiap akhir bulan itu melakukan evaluasi apakah perlu pengembangan ataupun perbaikan, sehingga di sini teknologi informasi itu sangatlah penting untuk menunjang mengurangi resiko operasional pada BMT Asafiyah. Dan yang terakhir, dalam kegiatan operasional selama ini, apakah pernah terjadi faktor eksternal yang mempengaruhi operasional pada BMT Asafiyah seperti bencana alam, demo, huru-hara, ataupun dan yang lainnya. Alhamdulillah, BMT Asafiyah ini karena manajerialnya atau manajemennya itu sangat jeli untuk mengurangi hal-hal tersebut. Selain bencana alam, faktor seperti demo dan huru-hara ini belum pernah terjadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kelebihannya ataupun kekurangannya saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari materi dari pertanyaan penelitian kemarin
Yang pertama ini, kapan BMT Asyafiyah ini mulai beroperasional? Dan saya akan menjawab dari kesimpulannya kemarin bahwasanya BMT Asyafiyah itu berdiri pada tahun 2014, yang tepatnya itu dipasang di Gumulyo Blok Pasar. Dan selanjutnya itu ada yang apakah apakah sudah ada kasus kesalahan dalam operasional BMT Asyafiyah? Dan saya mengambil kesimpulan di sini bahwasanya BMT Asyafiyah ini sudah pernah mengalami kasus operasional. Itu perkiraan pada tahun 2017, ketika tempatnya itu masih di tempat yang pertama ataupun dia belum pindah. Ketika tempatnya itu masih di Tugumulyo Blok Pasar, yang pada intinya di situ inti permasalahannya di situ adalah manajer BMT Asyafiyah itu pergi dan membawa sebagian uang dari nasabah, dan dari situlah BMT Asyafiyah itu mengalami ketidakpercayaan dari masyarakat sekitar, dan BMT itu setelah kejadian beberapa itu BMT Asyafiyah itu pindah di Tugumulyo Kampung 1. Dan pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana sih proses kontrol manajemen resiko operasional di BMT Asyafiyah itu sendiri? Untuk resiko ataupun untuk manajemen kontrol resiko operasional di BMT Asyafiyah itu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di BMT Asyafiyah itu melalui dewan direksi. Setelah dewan direksi itu ataupun manajernya, setelah manajernya yang bertanggung jawab, ataupun bisa dikatakan begini, melalui dewan direksi dan manajer senior yang bertanggung jawab pada pengendalian pada pemilihan operasional yang sehat di suatu BMT Asyafiyah itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada, apakah resiko operasional bisa menimbulkan dampak keuangan di BMT Asyafiyah itu sendiri ataupun di sebuah perusahaan ya. Untuk dampak resiko operasional itu, untuk dampaknya ini kemarin bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menjawab iya. Karena apa? Karena apabila dalam laporan keuangan BMT Asyafiyah itu sendiri tidak baik, maka perusahaan atau BMT Asyafiyah itu akan mengalami suatu permasalahan yang dapat menimbulkan financial stress ataupun masalah keuangannya itu sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya ini, apakah pernah terjadi sebuah resiko eksternal ataupun resiko di luar perusahaan? Dan dari pertanyaan itu kami dapat menyimpulkan bahwasanya itu dari pertanyaan manajernya kita menyimpulkan bahwasanya pernah. Itu terjadi sebelum BMT Asyafiyah itu pindah ke tempat yang baru. Dulu dia di tempat yang lama ataupun masih di Blok Pasar Tugumulyo itu ada masalah eksternal dengan lingkungan sekitar. Itu permasalahannya yang gara-gara manajernya itu pergi membawa sebagian uang dari nasabah, dan dari itulah BMT Asyafiyah itu mengalami resiko ataupun sebuah resiko eksternal dari lingkungan sekitar.